Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Ahmadianti dengan nomor 204233109 dari kelas Manajemen Keuangan Internasional B. Di sini saya akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester Manajemen Keuangan Internasional. Soal yang pertama yaitu arbitrase internasional dan kekuatan pasar apa yang dapat memaksa perubahan suku bunga dan kurs nilai tukar. Jadi, arbitrase internasional adalah penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral. Permasalahan ini timbul saat sengketa muncul antara perusahaan multinasional, di mana mereka mengajukan tuntutan ke berbagai pengadilan di berbagai negara daripada melalui proses arbitrase. Kemudian, soal pertanyaan yang kedua. Jawabannya, dengan asumsi perfect capital mobility, jika tingkat bunga luar negeri lebih besar dibandingkan tingkat bunga dalam negeri, maka mata uang domestik akan terdepresiasi sebesar perbedaan tingkat bunga tersebut. Begitu pula sebaliknya, ketika kekuatan pasar memaksa perubahan suku bunga dan kurs nilai tukar sedemikian rupa, arbitrase perlindungan suku bunga tidak dapat dilakukan. Pada kondisi tersebut, terjadi keseimbangan yang dinamakan paritas bunga atau interest rate parity. Soal yang kedua yaitu bagaimana proses terjadinya inflasi dan apa hubungan nilai tukar terhadap inflasi serta hubungan nilai tukar terhadap tingkat suku bunga. Jadi proses terjadinya inflasi yaitu timbul karena adanya tekanan dari sisi penawaran atau cost plus inflation, dari sisi permintaan atau demand for inflation, dan dari ekspektasi inflasi. Faktor terjadinya cost plus inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar. Dampak inflasi di luar negeri. Faktor penyebab demand for inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu hubungan nilai tukar berkontraksi dengan inflasi. Perubahan dalam laju inflasi dapat memengaruhi aktivitas perdagangan internasional. Jika inflasi suatu negara meningkat, permintaan atas mata uang negara tersebut menurun dikarenakan ekspornya juga mengalami penurunan akibat harga yang lebih tinggi. Kemudian diikuti kecenderungan konsumen dan perusahaan dalam negeri untuk meningkatkan ekspor. Kedua sikap tersebut tentu akan mendorong inflasi yang tinggi pada mata uang suatu negara. Tingkat inflasi suatu negara dengan negara lainnya tentu berbeda, sehingga pola perdagangan internasional dan nilai tukar juga akan berubah sesuai dengan inflasi tersebut. Yang terakhir yaitu hubungan antara nilai tukar dengan tingkat suku bunga. Fenomena hubungan nilai tukar dan suku bunga digunakan pendekatan persamaan Fisher atau Fisher effect. Pengaruhnya terhadap nilai tukar adalah sangat berbeda tergantung pada perubahan tingkat suku bunga real dan perubahan ekspektasi inflasi. Misalnya, tingkat suku bunga real domestik naik, sedangkan ekspektasi inflasi tidak berubah atau konstan, maka tingkat suku bunga nominal naik. Dalam kasus ini adalah wajar untuk menganggap bahwa ekspektasi apresiasi nilai rupiah akan tidak berubah karena ekspektasi inflasi tidak berubah, sehingga hal yang diharapkan atas simpanan retreat mata uang asing tetap tidak akan berubah untuk setiap nilai tukar tertentu. Soal yang ketiga yaitu forex exposure dan perbedaan antara transaction exposure dengan transaction exposure. Forex exposure adalah suatu ukuran dari risiko yang dihadapi perusahaan jika terdapat perubahan nilai tukar atau kurs mata uang. Exposure ini terdiri dari accounting exposure atau transaction exposure dan economic exposure atau transaction exposure dan operating exposure. Selanjutnya, exposure transaksi atau transaction exposure ini mengukur perubahan atas nilai kewajiban keuangan yang ada sebelum terjadi perubahan kurs nilai tukar, namun belum jatuh tempo, sehingga setelah perubahan kurs nilai tukar. Jadi, exposure ini berkaitan dengan perubahan arus kas sebagai hasil dari kewajiban kontraktual yang ada. Exposure transaksi terjadi karena perubahan arus kas masa depan yang tak terduga.
Selanjutnya itu exposure translasi atau translation exposure adalah ini mengukur seberapa jauh laporan keuangan konsolidasi dari suatu perusahaan dipengaruhi oleh fluktuasi kurs falas. Laporan keuangan konsolidasi umumnya digunakan oleh manajemen perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan afiliasi di luar negeri. Bila kurs falas berubah sejak periode penerimaan, sejak periode pelaporan sebelumnya, maka translation atau penilaian nilai atas aset, utang, penerimaan, biaya, laba, dan ROE yang didominasi dalam falas akan menyebabkan laba atau rugi falas atau foreign exchange gains or loss. Kemudian laba atau rugi falas ini diukur oleh angka exposure akuntansi. Soal yang keempat yaitu risiko adanya exposure transaksi dan cara perusahaan multinasional mengatasi risiko tersebut. Risiko exposure transaksi yaitu fluktuasi nilai tukar antara waktu di mana kontrak disimbolkan dalam mata uang asing dan waktu di mana penyelesaian dilakukan. Cara mengantisipasi risiko exposure transaksi yaitu yang pertama, mengumpulkan piutang currency asing lebih awal ketika mata uang asing diperkirakan akan terdepresiasi dan membayar hutang mata uang asing sebelum jatuh tempo ketika kali ini diharapkan untuk menghargai atau membayar atau mengumpulkan lebih awal. Yang kedua yaitu melibatkan dealing koleksi piutang currency asing jika mata uang itu diharapkan untuk menghargai dan dealing payables jika currency dipengaruhi akan terdepresiasi atau membayar atau mengumpulkan terlambat. Kemudian soal yang terakhir atau yang kelima yaitu mengapa investasi langsung atau direct investment terus berlangsung dan tumbuh di negara berkembang. Karena investasi langsung dapat menggantikan fungsi produksi yang lebih rendah di negara-negara berkembang dengan yang unggul melalui transfer teknologi, keterampilan manajerial dan pemasaran, informasi pasar, pengalaman organisasi, inovasi dalam produk dan teknik produksi, dan pelatihan pekerja. Selain itu, penanaman modal asing dapat meningkatkan persaingan dalam industri dengan kemungkinan peningkatan produktivitas. FDI juga dapat memperluas pasar bagi produsen negara tuan rumah dengan menghubungkan industri negara tuan rumah lebih dekat dengan pasar dunia, yang mengarah pada persaingan dan peluang yang lebih besar terhadap industri dan teknologi. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.